Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari STIE STMB Bandung akan menjelaskan tentang materi statistik, yaitu analisis korelasi. Kami yang beranggotakan terdiri dari saya sendiri, Neng Tina Apriani Dewi, kelas L5 Manajemen dengan nomor NPM 10120754, dan rekan saya Eni Nuraini, kelas L5 Manajemen dengan NPM 10120744. Pertama-tama ada pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel atau X, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya, yaitu Y. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab dan akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Berikutnya ada kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi, yaitu variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel lainnya. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Suatu korelasi yang terjadi antar dua variabel tidak selamanya linear, seperti adanya penambahan nilai variabel Y jika variabel X bertambah. Korelasi seperti ini yang disebut sebagai korelasi positif. Terkadang ditemukan ada suatu hubungan yang apabila salah satu nilai variabel bertambah, variabel lainnya justru berkurang. Hubungan seperti ini disebut sebagai korelasi negatif. Tidak hanya korelasi positif dan negatif, namun terkadang ditemukan kasus di mana hubungan antar variabel sangat lemah, bahkan tidak ditemukan korelasi. Selanjutnya ada beberapa sifat dari konsep korelasi. Yang pertama, ada nilai korelasi berkisar negatif 1 sampai 1. Yang kedua, jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan memiliki nilai 0. Yang ketiga, meskipun korelasi mengukur derajat hubungan, tetapi bukan alat uji kausal. Yang keempat, ada korelasi dalam populasi biasanya disimbolkan dengan rho, sedangkan dalam sampel disimbolkan dengan R. Yang terakhir ada ukuran derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Selanjutnya ada jenis-jenis korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan relasi pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Contoh korelasi positif yaitu yang pertama, dalam pertanian. Jika dilakukan penambahan pupuk atau X, maka produksi padi akan meningkat atau Y. Yang kedua, semakin luas lahan yang ditanami coklat atau X, maka produksi coklat akan meningkat atau Y. Di samping ini juga terdapat gambar contoh dari koefisien korelasi X dan Y yang mempunyai hubungan positif. Selanjutnya ada korelasi negatif. Jika pada korelasi positif, peningkatan nilai X akan diikuti penambahan nilai Y, korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contoh korelasi negatif yaitu apabila harga barang meningkat atau X, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan atau Y. Nah, di samping ini juga terdapat gambar contoh koefisien korelasi X dan Y yang mempunyai hubungan negatif. Yang selanjutnya yaitu tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah. Korelasi ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Contoh tidak ada korelasi. Yang pertama, panjang rambut atau X dengan tinggi badan. Itu tidak bisa dihitung hubungannya atau tidak ada hubungannya. Beberapa analisis korelasi. Yang pertama korelasi Range-Spearman dan yang kedua korelasi product moment atau Pearson. Yang pertama korelasi Range-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel dengan skala ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Pasangan data hasil pengamatan X dan Y kita susun menurut urutan besar nilainya dalam tiap variabel. Kemudian kita bentuk selisih atau beda peringkat X dan peringkat Y yang data aslinya berpasangan. Beda ini disimbolkan dengan B. Maka koefisien korelasi peringkat R dihitung dengan rumus R sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma B pangkat 2 dibagi N dikali N pangkat 2 dikurangi 1. Selanjutnya ada korelasi product moment atau Pearson, digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berskala interval atau rasio. Rumus yang digunakan yaitu R sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dipangkatkan 2 dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu survei hubungan umur pasien dengan lama dirawat pasien. Datanya yaitu sebagai berikut. Umur adalah 20 tahun, 23 tahun, 28 tahun, 32 tahun, dan 36 tahun. Lama dirawatnya yaitu terdiri dari 5 hari, 7 hari, 6 hari, 9 hari, dan 15 hari. Hitunglah korelasi antara umur pasien dengan lama dirawat, maka simpulkanlah. Selanjutnya ada penyelesaian, yaitu X yaitu umur, Y itu lama dirawat. X adalah 20 tahun, 23 tahun, 28 tahun, 32 tahun, dan 36 tahun. Yaitu lama dirawat, yaitu ada 5, 7, 8, 9, dan 15 hari. X itu perkalian dari 20 dikali 5 yaitu 100, 23 dikali 7 yaitu 161, dan sebagainya. Menghasilkan 1257. X kuadrat itu yaitu dari 20 kuadrat yaitu hasilnya 400, dan 23 kuadrat itu adalah 529, dan seterusnya untuk menghasilkan
4033, yaitu 5 kuadrat yaitu 25 tahun, 7 kuadrat itu terdiri dari 40 tahun dan seterusnya, dan menghasilkan 416. Penyelesaiannya yaitu menggunakan metode produk momen. R sama dengan 5 dikali 1257 dikurang 139 dikali 42 per 5 dikali 4033 dikurang 139 kuadrat dikurang atau dikali 5 dikali 416 dikurangi 42 kuadrat menghasilkan 0,865. Korelasi antara umur pasien dengan lama dirawat menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan arahnya positif. Artinya semakin tua umur pasien, maka semakin lama dirawatnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.